Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa ini menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Perjalanan sejarah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia di antaranya pada masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 berdasarkan penemuan prasasti, yaitu prasasti kedudukan bukit di Palembang yang berangkat tahun 683 Masehi, prasasti Talang Tuo dekat Palembang yang berangkat tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat yang berangkat tahun 684 Masehi, dan prasasti Karangbrahi bertuliskan Praenagari berbahasa Melayu kuno, yaitu di antara Jambi dan Sungai Musi berangkat tahun 688 Masehi. Ini memperlihatkan tentang kedudukan Kerajaan Sriwijaya dan penggunaan bahasa Melayu di Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 tersebut, kedudukan Kerajaan Sriwijaya diantaranya sudah menjadi pusat kebudayaan, menjadi pusat perdagangan, menjadi tempat orang belajar, menjadi pusat keagamaan, yaitu agama Buddha, berpengaruh di Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Kemudian di kerajaan ini terdapat perguruan tinggi Dharmapala dan beberapa kedudukan lain. Nah, di dalam kedudukan tersebut, posisi bahasa Melayu di kerajaan Sriwijaya diantaranya bahwa bahasa Melayu itu sudah dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perhubungan, bahasa pengantar, bahasa resmi, bahasa agama, bahasa dalam penyampaian ilmu pengetahuan, dan bahasa di perguruan tinggi Dharmapala. Kemudian ada kegiatan penerjemahan buku-buku ke dalam bahasa Melayu. Bila prasasti-prasasti tadi memperlihatkan keberadaan bahasa Melayu di Kerajaan Sriwijaya, maka prasasti berikut di antaranya inskripsi Gandasuli yang ditemukan di Kedu, Jawa Tengah yang berangkat tahun 832 Masehi, kemudian prasasti Bogor yang berangkat tahun 942 Masehi, kemudian batu nisan berisi syair-syair menggunakan bahasa Melayu yang ditemukan di Aceh, kemudian penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Lujon yang berangkat tahun 900 Masehi, memperlihatkan luasnya penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan hanya digunakan di Sumatera dan di Kerajaan Sriwijaya, namun bahasa Melayu digunakan juga di pulau-pulau lain, termasuk juga sampai dengan hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak kemudian disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara, dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat digunakan ketika itu di kawasan Timur Jauh. Masuknya agama Islam ke Nusantara membuat bahasa Melayu semakin penting. Para pembawa ajaran agama menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penyampaiannya. Mereka pun memperkaya kosakata bahasa Melayu. Masuknya agama Kristen pada abad 16 membuat hal yang sama pada bahasa Melayu. Penerjemahan Al-Quran dan Injil ke dalam bahasa Melayu membuat bahasa Melayu diperkaya oleh bahasa Arab, Persia, Tamil, dan Sanskerta.
Bangsa-bangsa barat memasuki Nusantara. Bahasa Belanda gagal digunakan sebagai bahasa pengantar. Laporan Dankes tahun 1631, kegagalan menyebabkan pemerintah Belanda mengeluarkan SK nomor 104/1631 yang antara lain berisi pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putra diberikan dalam bahasa Melayu. Kebijakan ini membuat kedudukan bahasa Melayu kian mantap. Upaya lain dari Belanda yang juga menunjang perkembangan bahasa Melayu adalah tersusunnya ejaan Pan-Officiën tahun 1801. Ejaan ini merupakan ejaan resmi bahasa Melayu dan diterbitkan dalam Kitab Logat Melayu. Kitab ini disusun oleh Charles Adrianus Pan-Officiën, dibantu Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Tahun 1908, Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat atau Komisi voor de Volkslectuur. Komisi dipimpin Dr. G.I. Hadje. Tujuannya, 1. Menyediakan bahan bacaan yang cocok untuk rakyat. 2. Menyebarluaskan bacaan tersebut ke sekolah-sekolah Hindia Belanda. Komisi ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka, menerbitkan novel Siti Nurbaya, Salah Asuhan, buku penuntun bercocok tanam, buku kesehatan, dan lain-lain. Pada masa ini disebut juga lahirnya Angkatan Balai Pustaka. Masa kebangkitan pergerakan sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908 memperkuat bahasa Melayu. Bahasa komunikasi antar pergerakan yang tergabung dalam berbagai jong, misalnya jong Japa, jong Selebes, jong Ambon, digunakan bahasa Melayu. Kongres kedua, Yong Sumatera dengan tegas memutuskan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan antar jong. Tindak lanjutnya diterbitkan surat kabar neraca, Biangkala Kaum Muda. Penyebaran bahasa Melayu dengan terbitnya berbagai surat kabar ini semakin jelas. Puncaknya, Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang diselenggarakan oleh berbagai jong dicetuskan ikrar atau sumpah pemuda yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada ketiga ikrar tersebut, terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya tanah air dan bangsa kami hanya satu, yaitu Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa persatuan kemudian menjadi bahasa Indonesia? Bukan bahasa Jawa yang banyak penuturnya maupun bahasa Sunda. Alasan bahasa Melayu yang dipilih menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sebagai berikut. Pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara,
terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Bahasa Melayu yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. Tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Ketiga, faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsapan akan manfaatnya. Ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya, dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Adapun menurut Profesor Sudito, alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air Nusantara. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Kongres Pemuda tahun 1928 melahirkan bahasa Indonesia. Kemudian tahun 1933 lahirlah Angkatan Pujangga Baru. Tokoh angkatan ini yaitu Sultan Takdir Ali Shahbana, Arifin Pane, dan Amir Hamzah. Tema yang diangkat oleh angkatan ini yaitu pembinaan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka melawan rongrongan Belanda yang menginginkan bahasa Belanda menjadi bahasa yang berlaku di Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia pertama di Surakarta atau Solo tahun 1938, kongres ini memiliki arti sebagai cetusan kesadaran akan perlunya pembinaan yang lebih mantap terhadap bahasa Indonesia. Pembicaraan yang dibahas mencakup bidang-bidang peristilahan, ejaan, tata bahasa, dan persurat kabaran. Ketika Jepang berkuasa Indonesia, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa perhubungan antar penduduk di samping bahasa Jepang. Bahasa Belanda dilarang. Bahasa dan kesusastraan Indonesia dengan kondisi ini semakin berkembang. Tanggal 20 Oktober 1942 dibentuk Komisi Bahasa Indonesia oleh Jepang. Tugas komisi ini yaitu menyusun istilah dan tata bahasa normatif serta kosakata umum bahasa Indonesia. Selama pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Tahun 1945 lahirlah Angkatan 45 dengan tokohnya Hairil Anwar, Idrus, dan Asrul Sani. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 36 bab 15 Undang-Undang 1945 tercantum.
Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kongres kedua Bahasa Indonesia di Medan, salah satu keputusan terpentingnya adalah mengakui bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah yang ada di Indonesia dan bahasa-bahasa asing. Selanjutnya, selama sekitar 5 tahun sekali, itu diadakan dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia. Tahun 1978, 1983, 1988 dilaksanakan Kongres ketiga, 4, dan 5 Bahasa Indonesia. Selanjutnya, setiap 5 tahun tadi terus dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan mencakup bidang kebudayaan, linguistik, ketatabahasaan, perkamusan, tata istilah, dan pembangunan bangsa Indonesia di segala bidang. Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda tahun 1928 menghasilkan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mendudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa, sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi bahasa ada nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia, sesuai yang sudah disampaikan tadi, memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam undang-undang tersebut bab 15 pasal 36 tercantum pernyataan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa nasional dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air. Di dalam masyarakat kita pun tidak terjadi persaingan bahasa. Tidak terjadi persaingan antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga dalam memakai bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Rasa bangga merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terungkap jika lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa atau kata-kata asing. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik, sehingga tidak tercampuri oleh unsur-unsur bahasa asing. Untuk itu kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia mampu menunjukkan fungsinya, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa ibunya. Hal itu tampak jelas sejak dikerarkannya Sumpah Pemuda. Pada zaman Jepang yang penuh kekerasan dan penindasan, bahasa Indonesia digembleng menjadi alat pemersatu yang ampuh bagi bangsa Indonesia. Dengan bahasa nasional itu kita letakkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan.
Sebagai alat perhubungan, bangsa Indonesia mampu menghubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial budaya bahasa ibu yang berbeda dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda bahasa itu dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar, sehingga kesalahpahaman antar individu, antar kelompok tidak pernah terjadi. Karena bahasa Indonesia pula kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok tanah air tanpa hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita dapat meletakkan kepentingan nasional kita jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 6, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, bahasa resmi negara, kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, ketiga, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Dan keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakai bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan pegawai baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas-tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali di daerah-daerah tertentu, bahasa seperti bahasa daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Di daerah-daerah ini bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Sebagai alat perhubungan tingkat nasional, fungsi bahasa kenegaraan ini, sebagai fungsi bahasa negara ini, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial budaya dan bahasa yang sama. Dewasa ini orang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia apapun masalah yang dibicarakan, apakah itu masalah yang bersifat nasional maupun masalah yang bersifat kedaerahan. Sebagai alat penghubung kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipakai untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
baik melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan umum, maupun melalui sarana-sarana lain di luar lembaga pendidikan. Berkaitan dengan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, sejarahnya sebagai berikut. Pertama, ejaan Pan-Offician tahun 1801. Ejaan ini merupakan ejaan resmi bahasa Melayu dan diterbitkan dalam Kitab Logat Melayu. Kitab ini disusun oleh Charles Adrianus Pan-Offician dibantu Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan kedua disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi, merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan Pan-Offician. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut juga dikenal pula dengan istilah ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan pembaruan merupakan suatu ejaan yang untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaruan Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Yang kelima, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Pada dasarnya, ejaan ini merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Pada pelaksanaannya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan LBK atau ejaan baru. Panitia bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 19 September 1967. Berikutnya yang keenam yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-27, tanggal 17 Agustus 1972. Diresmikan pemakaiannya ejaan bahasa Indonesia ini oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut kemudian juga dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Terakhir adalah ejaan yang disempurnakan berubah menjadi ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum dan ini sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini berlandasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Nah, perkembangan dari ejaan-ejaan tersebut diantaranya pada ejaan Pan-Offician tahun 1801 ada huruf CH, SJ, TJ, DJ, NY, OE, dan tanda diakritik aligu atau tanda ain dan hamzah. Pada ejaan Suwandi atau ejaan Republik, tanda diakritik dihilangkan, lambang hamzah diganti dengan huruf K, OE diganti menjadi U. Pada ejaan pembaruan, benar dibedakan dengan lemah dengan tanda aigu. Muncul NG, TJ, NJ diganti dengan N, TJ, N apostrof, kemudian huruf C diganti dengan huruf Y. I, au, oi diganti dengan I, au, oi.
Pada ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia, TJ dan NJ menjadi C dan N. Pada ejaan LBK Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, tanda diakritik dihilangkan, TJ, N dihilangkan, huruf abjad Latin dimanfaatkan. Pada ejaan yang disempurnakan atau EED yang diresmikan tahun 1972, perubahan huruf DJ menjadi J, TJ menjadi C, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, CH menjadi KH, kemudian huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan. Diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Pada ejaan bahasa Indonesia atau EBI, perubahannya diantaranya penambahan huruf vokal diptong. Pada ejaan yang disempurnakan huruf diptong hanya 3, yaitu I, AU, dan OI. Sedangkan pada EBI atau ejaan bahasa Indonesia huruf diptong ditambah 1, yaitu A. Penggunaan huruf kapital pada ejaan yang disempurnakan tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI atau ejaan bahasa Indonesia unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Berikutnya penggunaan huruf tebal. Dalam ejaan yang disempurnakan, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Menghususkan huruf serta menuliskan tema atau subtema dalam kamus. Dalam EBI fungsi ketiga dari penulisan huruf tebal itu dihapus. Demikian pembahasan kita tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga pemahaman kita terhadap 3 hal tadi akan membuat kita lebih bangga pada bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan dalam mencoba memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.